Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bahas tentang pokok bahasan, yaitu teknik pengenalan diri. Nah, untuk mempelajari teknik pengenalan diri ini, saya mencoba membagi 3 pertanyaan, yaitu siapa Anda, siapa saya menurut pikiran saya, dan apakah saya seorang yang ramah atau kurang menarik. Nah, kita coba lihat siapa Anda, apa maksud itu siapa Anda, siapa saya. Pertanyaan ini cenderung menyebutkan jawabannya adalah fakta fisik seperti nama, alamat, tempat tinggal, telepon, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh siapa Anda atau siapa saya. Yang pertanyaan yang kedua adalah siapa saya menurut pikiran saya. Jika saya anak sulung dari 5 bersaudara, apakah saya mengenal siapa diri saya? Saya memberikan contoh kepada adik-adik saya. Artinya, siapa saya menurut pikiran saya. Apakah ini anak pertama sudah bisa memberikan contoh kepada adik-adik saya? Jangan sampai justru adik saya itu memberikan contoh kepada saya. Nah, seorang saudara sulung itu adalah dapat memberikan contoh yang baik, seperti misalnya kakak menyayangi adik, adik menghargai kakak. Jika saya adalah seorang sekretaris, misalnya saya jadi sekretaris di salah satu perusahaan, apakah saya ini mengerti siapa saya, apa tugas saya, apa tanggung jawab saya. Nah, kita melihat bahwa ada 2 pembagian tugas sekretaris, yaitu adalah sekretaris pribadi dan sekretaris organisasi atau sekretaris instansi. Kalau sekretaris pribadi adalah tugas dan tanggung jawab saya ada pada di pimpinan, ada pada di direktur saya. Tetapi kalau kita fungsi tupoksi kita adalah sekretaris instansi atau perusahaan, tupoksi saya adalah ada pada struktur organisasi, ada pembagian kerja pada struktur organisasi. Nah, katakanlah saya adalah sekretaris pribadi, saya tidak bisa mengambil keputusan untuk mengambil suatu keputusan tanpa sepengetahuan dengan pimpinan. Jadi semua instruksi itu diberikan oleh pimpinan. Jangan kita mengambil keputusan seolah-olah kita itu berfungsi sebagai sekretaris perusahaan atau sekretaris instansi. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa dimanapun kita berada, ngerti tentang apa sih yang menjadi tugas pokok saya. Banyak orang tidak mengerti siapa dirinya menurut pikirannya sendiri, siapa saya menurut pikiran saya. Ini yang harus kita kenal, siapa diriku sebenarnya. Dimanapun saya berada, tetap tahu adalah tugas dan tanggung jawab saya di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Apakah saya adalah seorang sekretaris, apakah saya adalah ibu rumah tangga, apakah saya adalah anak yang pertama. Semua harus kita tahu bahwa mengenal diri, tanggung jawab kita masing-masing di dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah saya seorang yang ramah? Apakah saya adalah kurang menarik? Jadi apakah saya adalah seorang yang ramah atau kurang menarik? Buatlah banyak pertanyaan, silakan jawab sendiri. Karena jawaban ada pada diri Anda sendiri. Contohnya tadi, siapa saya? Apakah saya seorang yang ramah atau kurang menarik? Untuk mengetahui perilaku dan sifat saya, maka orang lain juga dapat menilainya. Jadi di samping saya membuat suatu pertanyaan, kemudian saya menilai diriku sendiri, dan coba kita mencocokkan bagaimana penilaian orang lain sebenarnya. Nah, pokok bahasan tadi adalah teknik pengenalan diri. Nah, alangkah baiknya kita, apa sih pengertian pengenalan diri itu sendiri?
Pengenalan diri adalah metode pengenalan yang merupakan satu cara untuk membantu kita dalam melihat diri kita, apa, siapa, dan bagaimana kita. Nah, teknik pengenalan diri ini adalah memberikan gambaran tentang totalitas diri yang ada pada diri kita sendiri dengan menyadari bahwa apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan. Pengenalan diri ini adalah cara untuk membentuk konsep diri. Konsep diri ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik maupun secara psikis dan sosial maupun juga moral. Persepsi tersebut itu meliputi sesuatu yang dicita-citakan maupun keadaan yang sesungguhnya. Terus kemudian manfaat apa sih yang menjadi manfaat pengenalan diri? Saya mencoba membagi dua tentang manfaat pengenalan diri, yaitu pertama adalah penerimaan diri. Yang kedua adalah konsep diri. Apa itu pengenalan diri? Pengenalan diri adalah sikap di mana seseorang menyukai dirinya dan merasa bahwa orang lain juga menemukan kualitas sama dirinya. Jadi penerimaan diri, bagaimana kita menyukai diri kita sendiri, bahwa ada potensi pada diri kita sendiri dan kita juga menemukan kualitas sama dengan pada orang lain. Masih penerimaan diri, yaitu mengarahkan seseorang untuk mengerti kekuatan dan kelemahan sehingga ia puas dirinya sendiri dan percaya diri. Jadi semua sebenarnya yang kita pelajari ini adalah intinya itu bagaimana sih sebenarnya kita menerima dan mengerahkan seseorang itu untuk mengerti apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kelemahan pada diri seseorang itu sehingga dia merasa puas terhadap dirinya sendiri sehingga dia membangun percaya diri. Terus yang kedua adalah konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri itu adalah kumpulan kualitas yang dimulai oleh individu sendiri. Dan konsep diri ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kepribadian dengan melihat dirinya sebagai dirinya sendiri, seperti dinilai oleh orang lain. Jadi konsep diri sebenarnya ini salah satu cara untuk memperbaiki kepribadian dengan melihat dirinya sebagai diri sendiri seperti dinilai oleh orang lain. Orang yang memiliki konsep diri akan mudah minta umpan balik. Jadi akan mudah minta umpan balik dari orang lain. Akan mudah minta kritikan atau saran dari orang lain. Mau menerima kritikan dari orang lain yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Jadi kadang-kadang ada orang juga itu tidak mau menerima umpan balik dari orang lain. Padahal itu sangat membantu untuk membentuk konsep diri dengan penilaian orang lain. Terus yang selanjutnya adalah mempunyai harga diri. Mempunyai harga diri adalah yang kuat akan menjadikan individu sebagai pribadi yang mempunyai kepercayaan diri yang tidak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri atau berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi orang yang sebenarnya mudah minta umpan balik, mempunyai harga diri, pastilah terbangun percaya diri sehingga sangat mudah untuk menyesuaikan dirinya atau berinteraksi dengan lingkungannya dimanapun dia berada sebenarnya. Nah terus kemudian ada beberapa hal yang untuk teknik pengenalan diri. Kita coba lihat menurut teori Johari Windows atau jendela Johari. Terus kemudian pada teori Johari Windows ini adalah teknik untuk mengenal diri sendiri. Itu ada 4 daerah sebenarnya. Ada 4 daerah antara lain yaitu adalah daerah terbuka atau public area. Yang kedua adalah daerah buta. Yang ketiga adalah ada namanya diri tersembunyi atau daerah
yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang keempat adalah daerah gelap, yaitu baik orang lain maupun diri sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Saya mencoba untuk menjelaskan satu persatu apa itu daerah terbuka atau public area. Public area atau daerah terbuka ini adalah semua diketahui oleh diri sendiri, juga dapat diketahui oleh orang lain. Misalnya, katakanlah nama saya Masita, tinggal di Jalan Nusa Tamalandra Indah, Perumahan Nusa Tamalandra Indah, Jalan Rambutan Blok OA nomor 5. Mengajar di Politeknik Negeri Jumpandan, jurusan Administrasi Niaga. Itu semua sebagian besar orang tahu hal itu. Jadi baik diri saya tahu maupun orang lain, ini adalah daerah terbuka atau public area. Yang kedua adalah daerah buta. Daerah buta ini adalah tidak diketahui oleh diri sendiri, yang banyak mengetahui adalah orang lain. Saya bisa berikan contoh, misalnya katakanlah kita berdiskusi dengan orang lain atau melakukan suatu pertemuan orang lain, kita sering memotong pembicaraan orang lain. Kadang-kadang kita tidak menghargai orang lain, tetapi hal itu kadang-kadang kita tidak sadari. Orang lainlah yang menilai kita ini bahwa hal tersebut itu kurang pantas yang dilakukan. Itu adalah daerah buta. Terus kemudian ada daerah tersembunyi. Daerah tersembunyi ini kadang-kadang kita lebih banyak yang mengetahui, tetapi orang lain sama sekali kadang tidak mengetahui. Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya hal-hal yang tidak, katakanlah kita banyak punya tugas dan membuat kita stres, tetapi kita tidak mengungkapkan orang lain, kita tidak mengkomunikasikan kepada orang lain, ini membuat kita stres. Nah, untuk itu, jadi ini banyak sekali kita rasakan, tetapi kadang-kadang orang lain tidak tahu. Misalnya saya mengatakan, saya ingin dimengerti perasaan orang lain. Orang lain itu tidak tahu kalau kita tidak mengkomunikasikan. Terus kemudian adalah diri yang daerah yang gelap. Daerah gelap ini tidak baik orang lain maupun diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak ketahui. Contohnya mungkin kita mimpi-mimpi kalau malam, kita digigit ular, kita diburu anjing, dan kita tidak ngerti apa sih sebenarnya maknanya ini. Kadang-kadang kita komunikasikan kepada orang lain bahwa tadi malamnya saya diburu anjing, saya diburu ular, dan lain-lain sebagainya, tapi orang lain yang tidak bisa memaknakan. Baik, terdapat 4 daerah tadi, teori Johari Windows, yaitu daerah terbuka, daerah buta, daerah tersembunyi, dan daerah gelap. Nah, untuk memperbaiki kepribadian di sini adalah ada 2 hal yang perlu kita perbaiki, yaitu daerah buta dan daerah tersembunyi. Daerah buta ini adalah yang orang lain lebih banyak mengetahui tentang diri kita, tetapi kadang kita sendiri tidak mengetahui hal itu. Nah, untuk itu perlu dipersempit. Caranya untuk mempersempit, mintalah saran kepada orang lain, lebih banyak untuk membangun untuk masalah apa yang menjadi kekuatan dan menjadi kekurangan. Nah, untuk itu dengan saran orang lain kita menganalisa dengan baik, kita mencoba untuk memperbaiki. Jadi semakin banyak saran dari orang lain, semakin kita punya niat untuk memperbaiki diri sendiri, akan bisa lebih baik untuk pembentukan kepribadian. Nah, inilah daerah yang perlu dipersempit, jangan tambah diperluas, akhirnya kita mengabaikan saran orang lain walaupun itu sebenarnya demi kebaikan kita sendiri. Nah, kemudian daerah yang kedua yang perlu dipersempit, itu daerah yang ketiga adalah daerah tersembunyi yang tidak diketahui orang lain tapi lebih banyak kita mengetahui. Apakah karena kita stres, terlalu banyak masalah, terlalu banyak tugas, ingin dibantu orang lain tetapi kita tidak berkoordinasi. Untuk itu diperlukan suatu komunikasi, diperlukan suatu koordinasi untuk bisa lebih baik. Jadi daerah ketiga ini perlu sebenarnya diperluas. Kenapa saya mengatakan perlu diperluas? Tadinya kan yang itu sempit, kan hanya kita yang mengetahui daerah ini. Nah, untuk itu perlu diperluas dengan melakukan koordinasi seperti tadi saya katakan. Diperluas supaya orang bisa membantu kita untuk menyelesaikan apa yang kita alami,
untuk itu. Jadi daerah tersembunyi tadinya kan kita yang tahu, jadi perlu diperlebar supaya orang lain itu bisa membantu dengan kita sendiri. Karena ketika nanti kita bekerja, ini kan semua pekerjaan itu diselesaikan dengan teamwork. Nah, dari keempat tadi itu jendela johari yang merupakan metode untuk mengetahui apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Itu yang pertama tadi saya ulang lagi adalah daerah terbuka atau public area, yaitu daerah buta atau orang lain mengetahui sementara kita sendiri tidak mengetahui. Nah, daerah tersembunyi tadi ini adalah daerah yang hanya kita sendiri yang tahu tetapi orang lain tidak mengetahui, makanya ini perlu diperluas. Yang keempat adalah daerah gelap, sama-sama kita tidak tahu, saya tidak tahu, diri kita sendiri tidak mengetahui, dan orang lain juga tidak mengetahui. Inilah daerah jendela johari. Keempat jendela johari ini yang digunakan untuk mengetahui dengan cara teknik pengenalan diri. Baik, pada hari ini kita sampai di sini saja dengan topik tadi, teknik pengenalan diri. Minggu depan kita akan sambung dengan materi perilaku asertif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.